Alhamdulillah hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa amila bi sunnati ila yaumiddin. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkannya serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari pedoman hidup Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tanpa menambah-nambah maupun mengurangi, apalagi sampai memodifikasi apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena agama Islam ini milik Allah, maka kita harus melaksanakan tata cara ibadah sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan semau-mau kita, agar semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam hormat kita selalu kita panjatkan kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kepadanya salam hormat, baik itu dalam bentuk kepatuhan kepada Allah, juga sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada manusia terbaik ini yang telah meluangkan 23 tahun dari masa kehidupannya, di mana 13 tahun di Mekah dihabiskan dengan gangguan, siksaan, hinaan dan cacian, dan di Madinah 10 tahun masa penyempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengorbanan beliau yang sangat luar biasa itu, maka sangat wajar kalau kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di zaman modern ini, di zaman kita mudah memperoleh informasi, baik itu di media sosial dan internet, dan ternyata mungkin masih banyak saudara kita yang masih mempercayai, masih berkeyakinan dengan praktik perdukunan, paranormal, dan juga peramal. Misalnya saja mungkin setiap ada barang hilang, kebanyakan dari kita langsung mengambil solusi dengan bertanya kepada orang pintar katanya, atau sering kita sebut dengan dukun, dengan tujuan mengetahui siapa pencurinya dan di mana barang yang dicuri atau yang hilang itu sekarang. Sang dukun tentu tidak akan menyebutkan nama pelaku, dia hanya menyebutkan ciri-ciri saja. Oh, berdasarkan penerawangan yang ngambil itu badannya misalnya tinggi besar, oh orangnya pendek, atau kulitnya putih, atau kulitnya sawo matang. Oh ini pelakunya ini perempuan atau laki-laki. Atau tidak, oh ini orangnya bukan orang jauh, ini orang terdekat, tetangga mungkin, atau teman. Sehingga kita akhirnya berprasangka buruk, sehingga akan menjadi fitnah. Kita langsung menuduh hanya berdasarkan omongan dukun. Dan mungkin juga ada juga yang meminta kekayaan dengan cara pergi ke dukun. Baik itu dukun
pengganda uang misalnya, atau meminta jimat-jimat penglaris misalnya. Bahkan kita lebih yakin dengan pengobatan sang dukun dengan berbagai macam ritual, berbagai macam syarat. Begitu sang dukun sakit, malah dukun masih juga berobat ke dokter. Semestinya jamaah sekalian, akal pikiran kita, logika kita pakai. Ketika sakit, ketika pergi ke dukun, lalu dukunnya meminta ini dan itu, disiapkan ini dan itu, minta ayam sepasang lah, minta kambing lah, itu mati-matian diperjuangkan. Gimana caranya, pokoknya ada itu barang, bahkan tahan sampai berhutang untuk memenuhi syarat-syarat yang diajukan dari dukun tadi. Tapi begitu masuk waktu kurban, anaknya lahir, harusnya diakikah, dia tidak mengusahakan cepat-cepat kambingnya itu. Kurban tidak ikut. Anaknya lahir tidak diusahakan cepat-cepat untuk bisa beli kambing, tapi giliran dukun bilang harus potong kambing, oh cepat-cepat bukan main. Bahkan mungkin juga sering kita dengar, kalau kita berobat ke dukun, biasanya dukun mengatakan, oh ini arwah ibu kamu yang ganggu ini, oh ini arwah saudara kamu ini ganggu ini, oh ini arwah nenek kamu yang ganggu ini, oh ini kembaran kamu ini yang ganggu ini. Kalau kita gunakan akal pikiran kita, mana mungkinlah nenek mau ganggu, saudara yang sudah meninggal mengganggu. Mereka sudah di alam kubur, di alam barzah, berbeda alam sudah dengan kita. Di dalam Islam tidak ada istilah roh gentayangan. Istilah roh gentayangan cuma ada di film-film horor. Ketika kita berobat ke dokter, terkadang mungkin hasil pemeriksaan tidak terjadi apa-apa, sehat-sehat saja. Kalau begini kejadiannya, harusnya kita berusaha mencari dokter yang lain, bukan malah pergi ke dukun. Kalaupun kita sembuh, berobat dengan dukun, maka itu adalah fitnah. Itulah cara setan iblis untuk menyesatkan anak-anak Adam. Ketika seseorang berobat ke dukun, sang dukun juga bisa memfitnah sana sini dengan mengatakan, oh ini sakit kamu ini dibuat-buat orang, oh ini kiriman, ini guna-guna ini. Dengan mudahnya kita percaya tanpa ada bukti yang jelas. Memang hal gaib itu ada, tapi hanya Allah yang maha tahu. Bahkan hal-hal gaib saja Rasulullah ditanya, beliau juga tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Karena percaya kepada dukun tadi, lalu akhirnya kita menebak-nebak, siapa ya yang tega sekali, siapa yang benci sama saya, siapa yang tidak suka dengan saya. Akhirnya menjadi fitnah, mengakibatkan permusuhan. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang mendatangi dukun sekedar bertanya-tanya saja, sekedar bertanya saja, itu pahala sholat kita selama 40 hari itu hilang begitu saja. Bayangkan, sekedar bertanya-tanya, datang ke dukun bertanya-tanya, pahala sholat kita 40 hari habis, hilang begitu saja. Dan 40 hari ini bukan 40 hari yang ke depan, tapi 40 hari yang sudah kita kerjakan. Itu sudah 40 hari sholat.
cuma datang ke dukun, cuma nanya, barang saya ada di mana, hilangnya ini. 40 hari sholat habis. Apalagi kalau kita datang sampai ke dukun 2 kali, 80 hari sholat. Datang lagi ketiga kali, 120 hari sholat, 4 bulan. Habis pala sholat itu. Bayangkan berapa hari sholat yang kita sia-siakan di buku catatan malaikat, dihapus hanya karena kita sekedar bertanya-tanya. Apalagi kalau kita sudah bertanya dan membenarkan apa yang dikatakan dukun itu, maka kita telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepada tentang suatu perkara, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, "Man ata kahinan aw arwafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau dukun maupun peramal itu bisa menebak barang yang hilang itu di mana dan kebetulan tepat, pasti kita langsung kita anggap, sakti itu ya. Padahal tidak semua barang yang hilang ditanyakan kepada dukun tersebut semuanya tepat. Satu saja tebakannya, satu saja ramalannya yang benar, kita langsung percaya semuanya. Padahal tebakan yang meleset lebih banyak. Mereka seolah-olah bisa meramal nasib kita, sedangkan peramal itu pun mereka juga tidak bisa menebak masa depan mereka. Mereka tidak bisa menebak kapan mereka mati. Tapi kita dengan mudahnya percaya begitu saja kepada para peramal. Ketika ingin naik jabatan, ingin usaha sukses, kenapa kita tidak minta kepada Allah langsung? Sholatlah tahajud, minta kepada Allah, bukan malah minta ke dukun. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin juga ketika mengadakan acara walimah, acara hajatan, pesta pernikahan ataupun yang lainnya, mungkin karena takut hujan, acara bisa terbengkalai, akhirnya memakai jasa pawang hujan dengan berbagai macam ritual. Kita mungkin sering mendengar istilah dalam bahasa daerah kita, mappan ini bosi. Istilah mappan ini bosi dalam masyarakat kita. Kita percaya dengan melempar celana dalam ke atap ataupun ke tenda, merebus batu sehari semalam, itulah yang bisa menahan katanya. Itulah yang bisa memindahkan hujan katanya. Dan kebetulan kalau tidak hujan, orang pasti memuji-muji pawang hujannya hebat, pawang hujannya paten. Kita lupa dengan kekuasaan Allah. Padahal semuanya ini, hujan turun atau tidak, itu adalah kekuasaan Allah. Pawang hanya makhluk. Dan coba kita gunakan akal, pikiran, logika kita kembali. Bagaimana kita bisa yakin kepada pawang hujan? Jangankan mau menahan hujan, si pawang menahan air kencingnya sendiri pun dia tidak bisa. Menahan kebelet kencingnya pun si pawang tidak bisa. Apalagi sok-sokan mau menahan hujan, sok-sokan mau mindahin hujan. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita harus menguatkan iman kita. Kita harus percaya kepada Allah yang maha segalanya. Justru saat itulah Allah menguji iman kita. Apakah kita benar-benar yakin kepadanya, ataukah kita lebih yakin kepada pawang hujan
dengan berbagai macam ritual-ritual. Dan juga kalau memang penglaris itu ada, kenapa para dukun itu tidak melariskan dagangannya sendiri? Coba kita berpikir dengan logika kita. Kenapa tidak dukun itu saja yang jualan? Kenapa tidak dukun itu saja yang buka warung, buka toko, buka usaha sendiri? Kan katanya pasti laris, punya penglaris. Kalau memang dukun itu ada penglaris, pasti dukun itu sudah menjadi pedagang yang paling sukses, pebisnis yang paling kaya di dunia ini. Namun faktanya kita tahu, orang-orang yang terkaya di dunia ini, apakah mereka para dukun dan peramal? Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Coba kita berpikir, ketika seseorang tertimpa musibah, tertimpa masalah, sering kita dengar ada orang yang datang ke dukun. Kalau sang dukun mengatakan, oh ini kamu harus buang sial ini, harus melakukan ritual ini dulu, baru tidak kena sial lagi. Jangan sampai kita merasa orang yang beriman, telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kita menjadi pelaku syirik, percaya kepada dukun, kepada paranormal maupun peramal. Jangan sampai amal ibadah yang telah kita kerjakan bertahun-tahun ini sia-sia hanya karena dosa syirik. Sangat disayangkan bila sudah berangkat haji, sudah berangkat umroh, sudah sering sholat ke masjid ataupun di rumah, sudah sering sholat, sudah sering bersedekah, sudah sering membantu orang lain, tapi di sisi lain dia masih percaya pada kekuatan lain selain Allah, maka apabila berbuat syirik dan tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka tidak akan mendapat ampunan dari Allah dan tidak berguna semua amal soleh yang telah dikerjakan bertahun-tahun di akhirat nanti. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga isi khutbah ini bisa menguatkan iman kita bahwa tidak ada yang terjadi tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya dapat berusaha dan merencanakan segala sesuatu, tetapi hasil akhirnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan yang tertinggi. Jika yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, berarti itu terjadi sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah. Karena Allah mengetahui yang lebih baik bagi kita. Dan Allah Maha Penyayang. Maka yang terjadi itu penuh dengan maksud baik untuk kita sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang mungkin dahulu kita pernah datang ke dukun, pernah datang ke paranormal, pernah datang kepada peramal. Semoga Allah menerima taubat kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga kita tidak meninggal sebagai seorang musyrik. Amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Na'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.